Assalamualaikum Bu Mas. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana keluarga diri semua? Mereka juga sehat Ibu. Sehat Ibu dan Nyaman kayaknya nih di sekolah kita. sekarang alhamdulillah Bu. Sejak dibangun kita sudah mendapatkan yang terbaik dari guru alhamdulillah. Bagus. Hingga sekarang pemberangkatan. Bagaimana dengan guru-guru kita Bu? Guru-guru kita sekarang sudah tambah maju Bu. Berkat bimbingan Ibu, kalau kita sudah semester alhamdulillah dibilang tidak lagi memalu. Oke, baik. Ini saya datang sesuai janji kita ya Bu ya. Kira-kira kita berbicara tentang topik apa ya? Kalau saya lebih cenderung kepada perencanaan Bu, karena masih begitu banyak yang saya rencanakan yang belum saya Begitu. Kalau boleh ngerucut, rencana apa? Pengennya tentang apa Bu? Rencana apa? karena kemarin setelah saya amati Bu dari rapot sekolah kami itu, kami kan agak masih sedang dalam nilai numerasi, kemudian kami juga dalam hal kualitas pembelajaran itu juga nilai kami masih sedang. Barangkali itu yang nantinya akan saya rencanakan ke depan fokusnya ke sana. Walaupun ya Bu, karena dari tahun lalu numerasi saya kalaupun naik sedikit, tapi nilainya masih tetap dalam posisi sedang. Jadi berpikir saya apa yang menjadi kendalanya itu. Jadi yang mau dicapai di tahun ini sampai dengan 1 tahun pelajaran ini, 1 tahun ini saya kepinginnya ini KPI. Bagaimana apa yang saya rencanakan itu terwujud, guru-guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik sehingga nanti ujungnya nanti numerasi anak itu meningkat. Mudah-mudahan kalau bisa harapannya tuh kalau bisa numerasi nanti dengan 100%. gitu. Banyak sekali nih Bu rencana. Harapannya seperti itu. Begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilan dari program yang nantinya akan Ibu susun ini seperti apa? Saya tidak muluk-muluk, Bu. Yang jelas saya kepingin rapot yang tadinya berwarna kuning paling tidak berwarna hijau. Kemudian nilai yang tadinya masih sedang-sedang kalau bisa lebih baik. Nanti ketika itu tercapai, mungkin tahun depan kita lebih menulis. Yang penting saat ini jangan kuning gula. Cuma di atas kertas di mana Bu? Nah, Bu, itu membuktikan bahwa kita di dalam masih perlu perbaikan menurut saya. Karena memang ketika pembelajaran politiknya belum naik, itu akan terlihat seperti apa kualitas anak-anak kita. Baik. Kalau yang sekarang dicapainya itu di angka berapa Bu? Di situasi saat ini kondisinya? Kita masih belum nyampe ke 70 Ini merupakan kuning ya Bu ya. 50 sampai 60. 50 Sampai 70. Terus keinginannya pengen jadi hijau itu pengennya di angka berapa? kalau saya kira kalau nggak 90 ya. Baik. Tentu kita kepingin yang tinggi. Iya betul, namanya juga rencana ya Bu ya, kita pasang lah rencana tinggi-tinggi nanti apa yang harus dilakukan. Oke, kita berbicara maunya rencana yang ada di benak Ibu itu kira-kira kesiapannya apa untuk mencapai rencana Ibu? Yang bagus, nanti kualitas pembelajaran juga bagus. Tentu banyak hal yang harus saya untuk mencapai sehingga ya. Lain misalnya Pertama saya kepingin saya merencanakan dalam hal sarkas terlebih dahulu. Jika sarkasnya saya sudah coba penuhi, barangkali nanti teman-teman lagi akan bertanya, kami fokus masih rebutan. Nah, barangkali itu, maka saya setiap tahap saya usahakan dulu laptop, saya setahun pasti beli 1. Untuk fokus setiap tahun saya beli 1. Artinya dari caranya saya mencoba memenuhi. Kemudian untuk daya listrik sudah saya naikkan 2 bulan dari naik sampai tambah. Kemudian untuk yang lain-lain juga saya misalnya untuk buku saya penuhi buku apa yang mereka butuhkan buku kenal di bulan lain saya coba penuhi dari segi dari segi kualitas gurunya sendiri atau SDM-nya saya juga mencoba membangkitkan itu untuk lebih baik. Contohnya yang saya lakukan itu berkali kemarin sudah lihat sekolah kami sudah mengambil narasumber, bahkan nanti ke depan itu juga saya jadikan narasumber untuk perbaikan dari saya dalam bagaimana memperbaiki kualitas pembelajaran. Selain itu saya terus menggerakkan tombol di sekolah kami. Tombol itu sudah rutin dan teman-teman tidak lagi menjadi sesuatu yang asing.
Kalau tahun lalu tombol kami itu setiap minggu itu masih terpisah-pisah Bu. Jadi hari Senin mengatur jadwal sendiri mereka. Saya kelas 1 di hari Senin, kelas 2 mau di hari apa, saya bebaskan itu. Tetapi untuk sekarang kami menjadi satu Bu. Kami satukan di hari yang sama yaitu di hari Sabtu setelah pelaksanaan kelima. Jadi ketika kelima selesai maka kami semua berkumpul, kita refleksi dulu secara bersama. Kemudian nanti teman-teman baru berkelompok menurut jenjang masing-masing. Dan itu sudah jalan dari mulai tahun ajaran baru ini. Saya pikir itu salah satu usaha saya untuk supaya semuanya giat, tidak hanya seseorang atau beberapa orang yang memang sudah kelihatan untuk bangkitnya. Maka saya berpikir, yuk semuanya bangkit. Nah kemudian Bu, saya juga kemarin di Kombel ketika refleksi, saya sudah bilang ke teman-teman, ke depan saya tidak mau lagi cuma saya atau di rumah atau siapapun dari luar. Saya kepingin mereka yang akan jadi narasumber. Narasumbernya. Jadi narasumber di kegiatan. Silakan apa yang kalian bisa. Praktik baik silakan. Atau seperti teman-teman yang kemarin saya utus keluar Bu, ada yang tentang guling, tentang itu. Saya sudah jadwalkan mereka untuk hak seni bagi itu ke teman-temannya. Diseminasi ya. Ya. Jadi saya coba untuk ayo teman-teman jangan diam, kita harus bergerak dan bergerak itu tidak sendiri-sendiri. Ayo bersama. Hal lain ada nggak nih? Selain yang pertama tadi ada dari sarananya, terus bagaimana SDM-nya, kemudian menggerakkan Kombel. Coba Ibu ingat-ingat, apalagi yang sudah disiapkan untuk mencapai rencana yang akan kita susun. Mungkin saya sendiri sudah memiliki perencanaan Iya. dan itu juga sudah saya sesuaikan juga dengan adkas kami. Oh kalau adkas investor itu adkasnya seperti apa? Ya. Gitu. Buat PBD yang ada di rapat itu betul-betul kami kaji dengan tim. Kemudian setelah di tim kami rapatkan itu. Kemudian saya juga sekarang sudah sering ketika memulai rapat teman-teman simpan kemukakan apa yang menjadi kendala, apa yang dihadapkan dan kepinginnya kawan-kawan seperti apa sekolah kita. Seperti itu. Nah, terbukti kemarin Bu ketika saya mengajukan tim 5, ini apa baiknya kalau sekolah kita plan itu seperti itu. Jadi dari mereka dan mereka memang sungguh-sungguh melakukan itu Bu. Jadi, tahun ini kelima kali, kalau yang tahun-tahun lalu ya semua kan idenya dari saya. Tapi kalau tahun ini dari mereka pun saya maunya yang lain juga ya Bu, bapak begini karena sekolah kita udah maju nih, lahan kita luas nih. Mungkin kelima kita seperti ini, kami udah rencana seperti ini. Saya jadi bangga benar. Dan saya pikir inilah salah satu bentuk bahwa pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas. Maka pembelajaran yang kita lakukan di luar pun itu menjadi sesuatu yang bisa jadi menjadi perbaikan dari proses pembelajaran tadi. Karena di sana anak belajar matematikanya seperti apa. Kemudian, oh ternyata kalau ini harus didengarnya tiap hari ya Bu, iya. Terus airnya nggak boleh banyak-banyak, oh artinya di situ kan sudah belajar tuh ada kekurangan bahwa air tidak sebagainya. Kemudian kebersamaan Bu, ketika bersama mereka tidak lagi satu kelas Bu ketika itu, tapi satu kelas satu jenjang yang sama. Jadi ada permasalahan yang mereka hadapi sama-sama lagi menghadapi itu. Kadang mereka cerita, Bu gimana lah Bu, ya kemarin kami menghadapi ini, terus kami ini solusinya seperti ini, boleh nggak ya Bu? Silakan. Maka saya tinggal mendukung apa yang mereka perlukan, sebantu Bu. Bu, tapi kami perlu ini dan itu kita beli. Langsung bisa dibuat disusun dalam rencana. Ya, seperti itu. Betul. Jadi ketemu masalah, rembukan mereka, kemukakan ke saya, minta solusi dan sama-sama kami pecahkan. Masalah bisa. Insya Allah seperti itu. Jadi balik lagi ke rencana. Utamanya ngomongnya 2 tuh saya dengar pengen di raportnya 100 begitu ya. Terus satu lagi kualitas pembelajarannya betul-betul. Nah, prioritas Ibu untuk yang saat ini ya untuk pengembangan perencanaan itu gimana? Saya lebih fokus ke kualitas pembelajaran Bu. Karena menurut saya ketika kualitasnya bagus, hasilnya bagus. Menurut saya gitu. Baik. Nah, yang sudah ada Bu, sekarang kualitasnya itu seperti apa? Kalau sekarang itu menurut saya Bu, sebenarnya dibilang jelek enggak Bu. Tapi dibilang bagus sesuai harapan, sebenarnya juga belum. Nah, kenapa sih bilang seperti itu?
Karena saya kan selalu mengamati Bu, bukan berarti harus supervisi duduk seperti itu. Kadang-kadang walaupun belum saya lakukan seperti itu, saya sering mengontrol keadaan teman-teman mengajar seperti apa. Di situ saya melihat perlu sesuatu yang baru, sehingga ngajarnya tidak harus ini sudah ditayangkan nih anak-anak seperti ini. Nah, kemarin saya coba Bu, jadi teman-teman silakan yang punya ide baru atau teman-teman yang punya sesuatu yang baru, bagikan ke teman-teman supaya mereka ngajarnya tidak terus pakai metode itu, tidak harus pakai Canva terus seperti itu. Nah, jadi yang kemarin sudah dicoba oleh Pak Sigit salah satunya, dia mengajarkan ketika kita mengajar pakai kuisis katanya, anak-anak lebih tertarik dan itu dibagikan. Kemudian kemarin Ibu Juliana tentang apa sih kemarin? Gama, Bu. Ya, dia menggunakan gamma, Bu. Dan itu juga dibagikan ke teman-teman. Artinya, satu orang yang punya sesuatu yang baru, satu orang yang punya sesuatu yang gagasan, saya coba mereka untuk bagikan ke yang lain, sehingga pembelajaran itu Bisa semuanya. gitu. Jadi saya tertarik dengan kalimat Ibu. Kalau dikatakan baik juga belum, dikatakan tidak baik juga tidak. Boleh nggak Ibu lebih aktual deh mengatakan ukuran baik menurut Ibu itu seperti apa? Ukuran baik menurut saya, belajar itu tidak dengan satu metode atau media yang sama, menurut saya. Ketika dia sudah bervariasi, seperti hari ini ketika si anak sudah pakai Canva nih misalnya, terus besok, ternyata dia sudah pakai krisis nih. Dari hari ke hari dia meningkat, menurut saya itu baik. Tapi ketika dia besok saya lihat masih pakai PowerPoint biasa, terus besok masih lagi itu. Kalaupun tayangan-tayangan itu menarik, ya itu juga yang ditampilkan. Menurut saya apa salahnya satu saat video yang ditayangin, misalnya. Jadi saya bisa bahwa ukuran baik menurut Ibu tuh guru itu mengajar minimal dia menggunakan media. Betul. Nah itu dari alat bantunya Bu. Terus dari gurunya sendiri dikatakan dia berhasil bagaimana? Menurut saya, guru itu ketika dia berhasil, dia tidak hanya berdiri diam, tetapi dia betul-betul mengayomi anak-anak apa yang diinginkan anak difasilitasi oleh dia, sehingga memang pembelajaran itu nyambung. Dan anak cuma tidak dapat materi, tetapi dia punya sesuatu yang lebih kreatif dari sebelumnya. Artinya tuh emang berpusat pada peserta didik gitu ya. Saya kepingin anak itu tidak cuma diam mendengarkan, memperhatikan video misalnya, tapi anak itu punya ide, Bu, dari cerita tadi seperti ini ya Bu ya, yang lain nyambung. Nah seperti itu saya kepinginnya suasana kelas hidup, terus anak-anak itu memang belajarnya itu memang keinginan dia tercapai terwujud. Terus model yang dia gunakan untuk diri dia belajar itu sesuai, sehingga tingkat keberhasilannya tentu lebih baik daripada yang hanya sebatas nilai. Saya seperti itu. Nah, untuk mencapai hal itu kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa sih? Selain dari guru itu sendiri kira-kira. Saya butuh dukungan semua. Karena memang tidak bisa hanya kita kepala sekolah dan guru, tapi kita kan butuhnya wali muridnya, terutama komite. Lebih sekarang kadang-kadang. Terus kami juga sekarang ini penting kadang-kadang komunikasi sama atletnya, bagi misalnya gitu. Kadang-kadang mereka ada tuh, apa yang bisa kami bantu di sekolah? Kerja maksudnya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Saya sekarang lagi cari ide gimana ya supaya ada yang bisa mensponsori ketika kami punya kegiatan. Kalau boleh saya potong sedikit, dukungan yang sudah didapat saat ini untuk mencapai tujuan Ibu itu apa yang sudah didapat gitu? Kalau selama ini Bu, yang jelas komite mendukung. Komite apa? Terus kemarin beberapa warga sekolah karena melihat kita kan kelima tahun ini tentang yang berkelanjutan, terus memanfaatkan lahan kosong. Semua teman-teman di kelasnya itu sudah punya lahan, bukan nih lahannya yang ini ya. Silakan. Jadi mereka sudah menempati mana yang sekarang kata apa sih untuk jamu-jamuan, maka berpotek hidup ya mereka pilih tempat yang agak bagus. Dan itu kemarin kebetulan dilihat oleh wali murid. Kebetulan dia seorang abid, sudah bulan bapak, tapi dia melihat ketika guru-guru itu sibuk mencari lahan, kemudian apa yang mau ditanam, Bu boleh nggak ya aku nyumbang, katanya aku punya pisang yang
bukan pisang biasa tapi pisang yang luar biasa yang tidak ada di Terbuka Palembang. hatinya Iya. itu ya. Jadi dia datang tiba-tiba bawa pisang dengan 3 macam baru kalau kurang bilang aja. Alangkah bangganya kita bu. Tanpa kita minta mereka melihat kerja kita dan mereka memang dengan sendiri. Jadi saya tidak menurutku sudah terbuka. Lihat oh sekolah kita memang layak nih untuk maju. Senang sekali Bu ya mengerti deh. Tapi ini namanya juga berencana, ini juga akan dibuat dalam dokumen. Jadi kira-kira kapan nih kita sepakati Ibu kepengen rencana ini jadi kenyataan? Dilaksanakan kapan nih Mbak? Jadi ada target waktu ya. Yang jelas dalam 1 tahun ini target itu harus tercapai sebetulnya. Tapi paling tidak dalam 1 semester ini saya mencapai setengahnya untuk 3 sampai 6 bulan gitu ya. karena suatu rencana yang seperti itu kan tidak juga blok tidak boleh jadi. Saya yakin ini harus bertahap dan saya yakin tapi ini bisa terjadi. Senang deh cerita dengan Ibu ya Mbak. Tapi saya kepengen juga dengar nih kesimpulan dari perbincangan kita. Awalnya katanya kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya memang biasa. Saya punya rencana. Rencana ini tentu teman-teman juga sudah sosialisasikan. Sudah bersama akan merembukan bahwa ini rencana sekolah kita ke depan. Dan alhamdulillah teman-teman menyambut dan paham bahwa ini yang akan kita tuju dan teman-teman juga tahu bahwa saya tidak bermaksud menggulungi mereka, saya tidak bermaksud memaksa mereka, tapi kalau tidak mereka sadar sendiri bahwa kualitas pembelajaran ini yang akan kita tingkatkan sehingga meskipun kita jauh dari kota Palembang dengan mereka ini, tapi kita tidak ada pertolongan dengan sekolah-sekolah yang ada. Jadi harapan saya Bu, apa yang kita rencanakan, ayo kita jalankan bersama. Apapun kendalanya, ayo kita hadapi bersama. Kami yakin ketika kita mencapai Allah mendukung. Oke baik. Senang kita berbincang kira rencana yang akan dilaksanakan sampai 3 bulan ya Bu ya. Oke, kita akan ketemu lagi Bu setelah Ibu melaksanakan kegiatan apa yang menjadi rencana itu di sesi refleksi atau evaluasi. Terima kasih Ibu Mas Suryani sudah berbagi cerita dengan saya terutama dalam topik perencanaan apa yang Ibu lakukan. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya warahmatullahi wabarakatuh.